Hai EduLabers, yuk ikuti program paket persiapan UTBK SBMPTN 2021 di EduLab. Program ini memiliki fasilitas seperti persiapan UTBK secara intensif belajar setiap hari, drilling soal HOTS tipe SBMPTN, tryout per pekan, pendampingan pemilihan jurusan dan universitas. Segera booking, siswa terbatas. Hai semuanya, apa kabar kalian? Mungkin saya copot saja karena memang kebetulan saat ini saya sendiri ya di dalam ruangan ini tanpa ada orang lain. Oke, kali ini saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan tak lupa saya juga doakan kepada kalian semuanya, yaitu semoga kita semua, saya pribadi, kalian, keluarga dan lingkungan sekitar selalu dijauhkan dari pandemi yang melanda Indonesia saat ini. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Rismala. Saya sebagai perwakilan dari PT Kreasi EduLab Indonesia yang akan menemani kalian untuk berdiskusi mengenai pembahasan TO Akbar yang sudah kalian lakukan kemarin atau yang sudah kalian kerjakan kemarin. Nah, saat ini kita akan berdiskusi dua subbab dari tes yang sudah diteskan, yaitu tes potensi skolastik. Dua subbab itu adalah penalaran umum dan pemahaman umum. Nah, di sini yang pertama kali kita akan bahas adalah penalaran umum. Oke, saya sudah menyiapkan printout untuk soal penalaran umum. Nah, di sini ketika kita membahas mengenai penalaran umum, kita tarik kesimpulan secara garis besar bahwa soal-soal penalaran umum atau TPS itu lebih mengacu kepada text atau text-based questions. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita menjumpai teks bacaan, ada dua method yang biasanya digunakan, yaitu skimming and scanning. Nah, yang saya sarankan kepada kalian semua yang lakukan adalah scanning. Why? Kenapa bukan skimming, Mas? Karena kan lebih cepat. Nah, tapi skimming itu hanya bisa digunakan kepada tipe soal yang dia itu tipe soal yang lebih fokus. Nah, contohnya gimana kejadian itu terjadi? Ya udah, kita tinggal cari aja di mana, langsung cari tempat-tempat di bacaan tersebut. Jadi skimming, glancing gitu ya. Tapi kalau scanning, no, kita lakukan analisis bukan hanya di bacaan, tapi juga di soal dan juga jawaban atau opsinya. Nah, yang akan kita lakukan hari ini itu. Jadi opsi per opsi kita bahas benar salahnya, seperti itu ya guys ya. Oke, kita langsung menuju ke pembahasan yang pertama, yaitu bacaan 1 yang akan digunakan untuk menjawab soal pertanyaan nomor 1 sampai 3 seperti itu. Nah, yang pertama adalah DPT Pilgub Jabar mencapai 31,73 juta pemilih. Itu judulnya. Nah, kita lihat langsung ke soalnya. Berdasarkan narasi di atas, berikut adalah pernyataan yang benar, kecuali berarti ini adalah membahas mengenai pernyataan yang tidak sesuai. Kalian bisa zoom ya guys ya, ketika nanti mungkin kekecilan ketika kalian normal view, kalian bisa zoom out, kemungkinan nggak akan tercakup insya Allah. Nah, pernyataan tidak sesuai, kecuali, nah berarti ya benar ini. Yang A, kita lihat opsi A. Berdasarkan narasi di atas. Oke. Benar. Lumayan riuh guys, karena memang sendiri harusnya ditemani gitu ya. Oke, yang pertama A, daftar pemilih tetap di Jawa Barat tembus hingga kurang dari 38 juta penduduk. Kita bisa lihat
Dari judul saja disebutkan bahwa 31,73 juta pemilih di Pilgub Jabar. Berarti otomatis yang A itu benar, guys. Di zoom ya kalau memang nggak kelihatan. Yang A benar. Yang B, Ketua KPU meyakini, Ketua KPU komisioner di sini ya. Persoalan tentang rakyat atau calon KPU bukan komisioner. Ketuanya tentang rakyat atau calon pemilih yang belum memiliki KTP dan melakukan perekaman bisa terselesaikan dengan cepat sebelum berlangsungnya Pilgub Jabar 2018. Ini di paragraf 2, guys, tuh. Ketua KPU Yayat Hidayat. Dan ketika kita tarik dari paragraf sebelumnya terkait pemilih yang belum memiliki KTP elektronik dan belum melakukan perekaman, Yayat Hidayat sebagai Ketua KPU optimis masalah ini bisa dituntaskan. Berarti yang B juga benar. Sekarang yang C. Pendataan pemilihan gubernur pada tahun ini sangat mengkhawatirkan dibandingkan pendataan data pemilihan gubernur sebelumnya. Berarti yang sekarang lebih buruk atau ya dari sebelumnya. Kita lihat di paragraf ketiga. Mengenai perubahan DPT yang sangat drastis di Garut, Komisioner KPU Ferdiman Bariguna menegaskan kondisi itu disebabkan oleh bla 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 bla. Kemudian yang kalimat terakhir tuh, data sekarang jauh lebih baik dibandingkan data Pilgub sebelumnya. Nah, otomatis itu pernyataan yang C itu tidak benar begitu. Yang D, ketentuan mutlak bagi calon pemilih ketika ingin menyuarakan suaranya di TPS ialah harus membawa IKTP atau suket. Ada di paragraf terakhir. Itu di baris ketiga, guys. Di baris ketiga ya, kalian buka. Tim kampanye juga memberi catatan pentingnya upaya sosialisasi bahwa pemilih harus membawa IKTP atau suket. Nah, begitu. Ini benar pernyataannya. E, terdapat sekitar 74,944 TPS di Jawa Barat yang tersebar di seluruh kelurahan. Nah, kita lihat di paragraf pertama di line 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di baris ke-7, 74,944 TPS, berarti benar. Dengan kata lain, jawabannya adalah C ya. Gitu, guys. Udah kan? Nah, sekarang kita ke nomor 2. Apa yang bukan penyebab terjadinya perubahan DPT? Bukan penyebab terjadinya perubahan DPT yang drastis di Garut. Ini tahun 2013 ya, karena yang drastis yang sekarang itu lebih bagus. Berarti yang drastis itu tahun 2013. Yang bukan penyebabnya apa saja? Nah, di sini tadi setelah kalian baca penyebabnya yang dilontarkan oleh Ferdiman Bariguna paragraf ketiga itu ada penyebab. Ada apa saja? Tidak akurat, tidak ada ketunggalan data. Nah, itu tidak ada ketunggalan data. Tidak ada ketunggalan data. Terus kemudian update data mutasi kurang valid. Update kurang valid. Kemudian yang ketiga, data siluman, ternyata data siluman. Berarti dengan kata lain yang tidak ada atau bukan penyebab dari itu adalah E, guys. Pernyataan E, terjadinya kesalahan penginputan data. Itu tidak ada atau tidak berdasar dari teks. Nah, sekarang nomor 3.
Jika daftar pemilih tetap DPT terdiri dari 15.951.169 pemilih laki-laki, maka apa yang akan terjadi? Ini nanyain soal efek ya, apa sih ketika ada penambahan, apa yang terjadi dengan yang lain? Kan ada pemilih kayak disabilitas, perempuan, apa efeknya kepada mereka? Nah, di sini jika kita tarik kesimpulannya, efek ya. Yang A, jumlah DPT laki-laki berkurang dari tahun sebelumnya. Itu salah ya. Kenapa? Karena harusnya lebih, ya kan? Begitu. Yang B, jumlah data DPT penyandang disabilitas tidak akan berubah atau benar. Tidak akan berubah. Yaitu pernyataannya benar. Kenapa? Karena di sini ditanyakan adalah yang disebutkan di paragraf 1 adalah total pemilih 31.735.133 orang. Nah, itu dibagi antara cowok dan cewek. Nah, di laki-laki dan perempuan itu ada disabilitasnya. Jadi tidak ada pengurangan ya untuk ini. Nah, ya, termasuk 51.514 penyandang disabilitas. Nah, itu tidak akan mempengaruhi total dari pemilih perempuan dan pemilih laki-laki gitu. Karena memang disabilitas sendiri pemilih perempuan laki-laki beda gitu. Nah, kemudian di sini yang C, naiknya jumlah data DPT laki-laki dari tahun sebelumnya. Ya ini kan harusnya, tapi nggak ada efek. Maksudnya di sini cari itu efeknya itu apa sih gitu, bukan hanya nambah segini atau manis nambah gitu ya. Pertanyaan C itu persamaan, bukan apa yang ditanya efeknya atau bukan yang ditanyakan gitu. A benar, B itu tidak ada hubungan. Oh ini bukan benar, salah. C, naiknya jumlah data DPT kan sebelumnya. Ini persamaan ya, jadi bukan yang ditanyakan. D, jumlah DPT perempuan tercatat menjadi 15.793.964. Nah, di sini bisa didapatkan dari total pemilih dikurangin total laki-laki yang sudah bertambah begitu. Jadi ini benar. Kemudian data DPT perempuan yang terdiri dari 15.793.943 orang. Nah, di sini salah karena selisihnya bukan itu gitu. Jadi jawaban yang benar adalah yang jawaban D. Oke. Sekarang nomor 4 ya guys ya. 4, beda bacaan mengenai Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP. Nah, di sini kita akan membahas ini spoiler saja. Di sini kita membahas mengenai negara Indonesia yang memiliki ekspor tinggi dan negara Indonesia memiliki ekspor rendah terhadap negara-negara yang lain, gitu, yang tergabung dalam RCEP. Nah, begitu guys. Itu secara garis besarnya. Nah, sekarang yang keempat yang ditanyakan adalah, saya sambil duduk ya. Ya, yang ditanyakan adalah negasi. Negasi itu apa? Negasi itu ingkaran. Ingkaran dari pernyataan yang benar, begitu, atau fakta yang ada, begitu guys. Jadi intinya kebalikannya, begitulah. Yang keempat, Indonesia mampu mencetak surplus dagang terhadap 9 negara. Itu benar, ada di paragraf ketiga ya. Dari 14 negara RCEP, Indonesia mampu mencetak surplus dagang terhadap 9 negara. Yang pernyataan A benar. Tapi jadi bukan negasi. Pernyataan B, Indonesia masih mewaspadai 6 negara yang memiliki nilai impornya dibandingkan dengan nilai ekspornya. Itu ada di paragraf 2 kalimat 3, 6 negara yang masih harus diwaspadai karena kita masih defisit untuk ekspornya, gitu guys. Ini benar. 6 negara ya. Sekarang yang C.
Yang C belum. Perdagangan bebas RCEP akan menjadi blok dagang terendah di dunia jika TPP kehilangan Amerika Serikat. Nah, ini kita bisa lihat di paragraf kedua. RCEP bakal jadi blok dagang terbesar di dunia setelah Trans-Pasifik kehilangan Amerika Serikat. Nah, otomatis pernyataan C itu berkebalikan, karena ini terendah, padahal yang seharusnya adalah terbesar. Begitu, berarti ini pernyataan C itu salah. Kemudian yang D, Tiongkok termasuk ke dalam negara yang tergabung dalam RCEP. Benar sekali, ada di paragraf ketiga ya. E, Tiongkok termasuk ke dalam Indonesia mampu mencetak surplus lebih banyak dibandingkan defisit. Benar, karena yang surplus terhadap 9 negara, yang defisit hanya terhadap 6 negara saja. Berarti benar. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa pernyataan C itu adalah negasi dari bacaan atau yang ada informasi yang ada di bacaan, gitu guys. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, kita ke nomor 5. Negara non-Asia Tenggara yang termasuk ke dalam daftar negara yang tergabung. Oke, berarti kita harus cari non-Asia Tenggara. Secara garis besar, kalian harusnya sudah tahu ya yang mana non-ASEAN ya. Kalian harusnya sudah tahu yang mana yang termasuk negara Asia Tenggara atau enggak gitu. Tanpa harus melihat teks. Di antara A, B, C, D, E itu negara yang A, Vietnam itu masuk ASEAN, Filipina juga termasuk ASEAN, Singapura juga termasuk ASEAN, dan Laos juga termasuk ASEAN. Berarti yang D guys. Begitu. Sebenarnya ada beberapa informasi yang tanpa kalian, karena memang ini pengetahuan umum ya. Jadi isu-isu yang diangkat di luar begitu. Jadi kalian tanpa harus lihat teks, harusnya ada beberapa latar belakang pengetahuan yang kalian tahu begitu. Jadi kayak gini bisa lihat, gak usah lihat, bisa kok. Tiongkok di mana? Bukan di ASEAN begitu. Nomor 6. Apa yang mungkin terjadi jika Indonesia hanya mampu mencetak surplus dagang terhadap kurang dari 9 negara mitra? Oke. Tadi kita lihat 9 negara surplus, 6 negara defisit. Berarti bisa dikatakan kalau surplusnya berkurang, kemungkinan defisitnya nambah, begitu ya. Nah, entah negara mana, begitu ya. Jika kita lihat, nanti kita lihat dari tabel grafiknya ya, kita lihat masing-masing pernyataan. Ini jika kurang dari 9. Kurang dari 9 negara. Apa yang mungkin terjadi? Oke, yang A, Indonesia tidak akan tergabung dalam blok perdagangan bebas RCEP. Pernyataan A, tidak ada hubungan antara efek dari 9 negara A, kurang dari 9 negara begitu. Indonesia pasti harus masuk RCEP begitu loh. Jadi ini salah. B, Indonesia memiliki negara defisit lebih dari 6 negara. Ada kemungkinan seperti saya bilang tadi kan. Jadi benar. C, nilai ekspor perdagangan Indonesia terhadap negara Singapura akan naik. Nah, nilai ekspor perdagangan Indonesia, Singapura itu ada di peringkat kedua negara yang kita masih defisit. Nah, sementara di sini nilai ekspor perdagangan Indonesia terhadap negara Singapura akan naik. Salah, malah akan turun. Begitu. Jadi jawaban C itu salah. D, Korea Selatan tidak lagi menjadi negara yang termasuk ke dalam daftar negara neraca surplus Indonesia. Korea Selatan itu ada di peringkat ketiga neraca surplus, dan ada
6 negara setelah Korea Selatan, berarti ada kemungkinan nggak ada. Jadi kemungkinan besarnya adalah neraca perdagangan Indonesia ekspornya itu Korea Selatan akan tetap baik, jadi tidak akan defisit begitu. Tetap surplus, berarti jawaban D itu salah. Thailand akan menyusul negara Vietnam dalam pendaftaran neraca surplus Indonesia. Nah, di sini jika kita lihat dari grafik tadi, yang neraca surplus terakhir itu adalah Brunei Darussalam. Berarti ada kemungkinan Brunei itu akan masuk defisit, gitu. Dan Laos itu adalah neraca defisit. Ada kemungkinan Laos akan surplus, jadi ada kemungkinannya bukan Thailand tapi malah Laos yang mungkin ke surplus, karena Thailand itu ada di urutan ketiga guys, dan setelahnya masih ada 3 negara begitu. Jadi salah. Jadi dengan kata lain jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ya. Nomor 7. Jika jumlah ekspor negara Selandia Baru ditambah sebesar 1% saja, maka apa yang akan terjadi? Oke, kita lihat Selandia Baru. Selandia Baru itu nilai ekspor. Selandia Baru. Nilai ekspornya itu kita singkat ekspor ya, X itu sebesar 0,49%, dan impornya itu 0,81. Jika ini ditambahkan 1%, maka menjadi 1,49. Nah, efeknya apa guys? Nah, di sini bisa dilihat. A. Tidak adanya perubahan yang berpengaruh terhadap daftar negara mitra Indonesia memiliki nilai dagang defisit. Berubah pastinya. Kenapa? Karena si Selandia Baru akan up menjadi negara surplus. Karena 1,49 dibanding 0,81 untuk impor. Jadi masuk ke negara surplus otomatis defisit berkurang menjadi 5. Begitu. Yang B, Selandia Baru akan menempati posisi ke-7 dalam daftar negara mitra Indonesia yang memiliki nilai dagang surplus. Kita lihat. Jepang 1, India 2, Korea Selatan 3, Malaysia 4, Filipina 5, Vietnam 6, Myanmar 7. Tapi di situ ekspornya 0,90, sementara ekspor untuk Selandia Baru ditambahkan 1%, 1,49, berarti otomatis benar. Tadi siapa? Selandia Baru. Nah, Selandia Baru akan menempati posisi 7. Setelah itu baru Myanmar. Begitu. Kemudian Selandia Baru tetap memiliki nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekspornya. Salah, kenapa? Karena ekspornya lebih tinggi daripada impor. Selandia Baru menempati posisi terakhir dalam daftar negara mitra Indonesia yang memiliki nilai dagang surplus. Bukan, tapi masuk posisi ke-7, bukan terakhir. Negara Selandia Baru tidak lagi menjadi negara yang terdaftar dalam negara mitra Indonesia yang memiliki nilai dagang surplus. Salah, karena malah dia justru masuk surplus. Begitu guys. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Next, nomor 8. Dari diagram batang di atas, kita bisa simpulkan bahwa A. Kamboja dan Myanmar memiliki persamaan persentase dalam nilai dagang impor 8. Salah ya. Sorry. Yang A kesimpulan ya. Yang A salah. Karena mereka beda. Urutannya Myanmar dulu. B.
Filipina tidak lagi menjadi negara mitra. Sorry. Indonesia memiliki nilai ekspor yang sangat rendah terhadap negara India. Salah, karena negara India itu negara kedua terbesar kita yang ekspor. Setelah dari Jepang. Berarti ini pernyataannya salah. Yang terbanyak. Singapura menjadi negara yang paling sedikit nilai dagang impor terhadap Indonesia. Singapura, padahal yang paling tinggi atau yang paling sedikit, yang paling tinggi defisit atau ekspornya kita kurang daripada, tapi impornya itu tinggi. Itu bukan Singapura yang paling tinggi, itu tapi Tiongkok. Berarti jawaban C salah. Jawaban D. Indonesia harus mengusahakan kenaikan nilai ekspor dengan negara Jepang agar bisa menambah daftar negara mitra yang memiliki nilai dagang surplus. Negara Jepang tertinggi, mau nambah ekspor bukan ya malah meninggikan, bukan menambahkan negara yang masuk surplus begitu. Jadi masih salah. Oke. Australia menduduki posisi keempat setelah Thailand. Ini ada di grafik kedua guys. Jadi benar. Posisi keempat. Posisi satunya adalah Tiongkok. Hai EduLabers, yuk ikuti program paket persiapan UTBK SBMPTN 2021 di EduLab. Program ini memiliki fasilitas seperti persiapan UTBK secara intensif belajar setiap hari, drilling soal HOTS tipe SBMPTN, tryout per pekan, pendampingan pemilihan jurusan dan universitas. Segera booking, siswa terbatas. 9. Oke. Negasi, pernyataan yang benar jika nilai ekspor negara Filipina berkurang 5%. Negara Filipina, oke, kita lihat negara Filipina ekspornya 6,80. Ekspornya 6,80. Impornya itu ada di angka berapa tadi ya? 0,96. Ya, kita lihat jika tadi apa nih? Berkurang 5%. Apabila ekspor negara Filipina itu berkurang 5%, berarti sama dengan 1,80 untuk nilai ekspornya. Nah, pernyataan mana yang benar atau pernyataan mana yang salah? Yang A berarti ini negasi ya, atau kebalikannya begitu. Filipina akan menempati posisi setelah Vietnam dalam daftaran negara mitra Indonesia yang nilai dagangnya surplus. Nah, ini benar guys, karena setelah Vietnam, karena memang dia hanya 1,8, nilai ekspornya masih surplus, berarti dia akan turun posisinya ke ini setelah Vietnam begitu. Setelah itu baru Myanmar, tapi tetap di urutan ke-7 masuk negara surplus. Yang B, Filipina tidak lagi menjadi negara mitra Indonesia yang memiliki nilai ekspor yang tinggi dibandingkan nilai impornya. Nilai ekspor yang lebih tinggi daripada nilai impor, berarti otomatis ini pernyataannya tidak benar begitu, atau bisa dikatakan negasi gitu. Kita lihat tapi yang C, tidak ada perubahan jumlah negara mitra dengan nilai dagang surplus. Ya benar, Filipina memiliki nilai impor lebih rendah dibandingkan nilai ekspornya. Salah. Benar, sorry. Negara Myanmar menempati posisi setelah Filipina dalam daftar negara mitra. Seperti saya jelaskan tadi, Filipina akan masuk ke urutan urutan ke-6, baru setelah itu Myanmar. Jadi otomatis jawabannya itu tadi yang negasi. B. Sekarang nomor 10. Negara manakah yang memiliki nilai impor kurang dari 5%? Nilai impor ya, nilai impor kita bisa lihat. Yang merah guys, kurang dari 5%. Laos, Selandia Baru,
Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar, Vietnam, Filipina. Nah, sementara di sini Brunei Darussalam ya nilai ekspornya kurang, Selandia Baru kurang, Myanmar kurang, Laos kurang, dan Australia yang 5,83 itu ya lebih dari yang ini. Nilai ekspor kurang dari kurang dari 5%. Jawabannya itu yang E, Australia, karena dia sebesar Australia 5,83%. Seperti itu guys. Sekarang nomor 11 ya. Nah, ini kode guys. Ini mungkin yang menjadi kakak-kakak sebelum kalian yang ikut SBMPTN kaget gitu. Kok ada soal seperti ini? Bahasa Panda, katakanlah seperti itu kalau orang bilang ya, bahasa Panda. Nah, di sini kita coba analisis bahasa Panda ini guys. Yang pertama itu ada kata bias menjadi asid, kemudian rusa menjadi saur. Soalnya adalah king gimana dong ya? Kita analogikan urutan huruf dari masing-masing kata ini itu menjadi 1, 2, 3, 4. Berarti kalau ini kita lihat S di sini nih, itu berarti dia 3, 4 itu A. Sekarang 2, 1, berarti ini U itu 2, R itu 1. Berarti otomatis jika ini diurutkan menjadi 1, 2, 3, 4, berarti jawabannya adalah apa? N, G, I, K. Nah ini dengan kata lain jawaban A. Begini, mudah ya sebenarnya kalau kita tahu analisisnya itu seperti apa gitu ya. Nomor 12. Jika P sambil duduk, P ini kurang ke bawah deh. Jika P plus I sama dengan 25, kemudian Y min T sama dengan 5. Yang ditanyakan adalah V min 0, V min O maksudnya V min 0. Kayak belajar bahasa matematika aja ya guys ya. Oke, kita lihat. Jika kita urutkan alfabet A sampai Z, itu kita bisa tarik angka 1 sampai 26. Oke, P berarti itu A16, ABCD 16 urutannya ya, urutan 16 plus I itu 9 jadi 25. Y itu 25, kemudian T itu 20 jadi sama dengan 5. Kemudian untuk V itu berarti 22. Kemudian ini untuk V. O itu 15. Jadi 7 guys. Otomatis jawabannya adalah B. Begitu. Kita pindah ke lanjut sana ya. Nomor 13. Berikut adalah beberapa kata yang diterjemahkan dari bahasa buatan, bahasa Panda. Oke, kita ini bahasanya. Amparawa.
Ini cara saya untuk biar gampang aja kalian menganalisisnya seperti apa begitu. Mas pisah. Saya pisah Amparawa artinya itu panen padi. Kemudian Ampabana. Ada Amparawa, ada Ampabana, kemudian Takarida. Takarida. Panen padi, panen pisang, dan menanam pohon. Nah, pertanyaannya itu adalah menanam padi. Nah, bahasa Panda dari menanam padi itu apa? Kita lihat. Menanam berarti sini ada kemungkinan adalah taka. Padi itu rawa karena panen padi. Ampa berarti panen, berarti bana ini pisang gitu. Berarti otomatis kesimpulannya adalah taka rawa. Ini guys. Jadi jawabannya adalah jawaban C. Begitu. Ya, cukup mudah. Kalau kita benar-benar tahu ini apa sih maksudnya, analisisnya seperti apa, analisisnya yang rada mendalam gitu. Oke, nomor 14. Telah terjadi penambahan satu langkah setiap penempatan huruf. Berarti alfabet plus 1. Artinya A itu jangan di sini. Artinya A sama dengan B. Begini. Oke. Nah, coba saya buatkan A B C-nya ya. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. Kemudian penambahan 1 berarti A itu sama dengan B. B C D E F G H I J K L M N O P I R S T U V W X Y Z. Z sama dengan A. Nah, di sini soalnya adalah M B O B I S J U F S C J U E J D F C M B I. Nah, pertanyaannya tuh ini. Kita ubah guys. Nah, N di sini dia N ya, N. Berarti artinya dia itu yang dimasukkan adalah M. B, B itu di sini ini. Berarti yang dimasukkan adalah A. U, U itu ini guys. Berarti yang dimasukkan adalah T. B, B lagi A. I yang dimasukkan adalah H. S yang dimasukkan adalah R. J S berarti R. J berarti yang dimasukkan adalah I. Kelihatan? Sorry, ada yang kurang nih. Matahari. N B
NBU BIB BIB SC NBU BI BSC. Nah, baru benar nih. Matahari, matahari. U tadi T, F itu E, S itu R, C itu B, J itu I, U itu T tuh, terbit, matahari terbit. Nah, E ini D, J itu I, T itu S, F itu E, C itu B, M itu L, ini harus ada lagi yang kurang nih. Kayaknya ada yang kurang deh. TFCF MBI, TFCF MBI. Nah, jadi TFCF E lagi, M tuh, nah L ya, B itu A, I itu H. Nah, pertanyaannya adalah matahari terbit di sebelah mana? Timur. Maka timur adalah T, timur. U berarti ya, O nih ya, O, T, I itu berarti J, T, M itu berarti N, U itu berarti V, timur, R itu berarti S, J, N, V, S. Ya, jawabannya adalah B. Sekarang 15. Ada kata ada angka dan kata 396, 925, 623. Artinya harus tetap semangat. Semangat guys. Semangat pasti bisa. Dan harus bisa semangat. Nah, ini kita harus cari persamaannya guys ya. Nih, lihat. Angka 3. Angka 3. Kita harus lihat yang mana yang sama, harus. Nah, nih. Udah dapat tuh, harus. Angka 9, kita angka 9. 9 kemungkinan di sini karena sama adalah semangat. 9 di sini artinya semangat. Berarti tinggal angka 2 yang sama nih, 6. 6 di sini tetap nggak ada ya, 6 tetap. Berarti kemungkinan antara 6 ini dengan 6 ini tuh beda. Kita cari yang sama lagi, 2 antara ini. Nah, bisa dan bisa. Nah, yang dicari kan angka 5 nih. Yang dicari kan angka 5. Nah, berarti ada kemungkinan bahwa angka 5 itu adalah pasti. Gitu. Jadi jawabannya adalah A. Begitu guys. Kemudian sekarang kita ke yang terakhir, nomor 16. Dari urutan jika B sama dengan 4 ya, B sama dengan 4, artinya jika kita urutkan A, B, C, D, itu D sama dengan B. Contohnya seperti ini.
Kita buat urutan lagi. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, berarti itu B itu di sini guys, posisinya B, di A. Oke, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Nah, seperti ini guys. Soalnya adalah G, P, C, O, D, C, I, K, V, K, I, C. Nah, yang di sini yang ditanyakan itu adalah G. Kita lihat G itu apa? Udah. G itu ini guys. G itu E. Nah, kemudian P. P mana P nih? P itu N. C itu A. O itu M. Udah kelihatan bahwa angka 6 ternyata. D itu ini guys, B. C itu A tadi. I itu G. K otomatis dia I. 6 bagi. Nah, V itu T. K itu I nih. V, T, K itu I itu G. C itu A. Berarti mudah sekali jawabannya adalah 2. Berarti jawabannya adalah A. Nah, begitu cara memerintis bahasa Panda. Kak, yang mana sih soal-soal yang paling sering muncul? Kalau yang paling sering muncul itu biasanya sih simpulan. Kemudian yang kedua, kata yang tidak sesuai atau kata yang tidak sesuai atau tidak sesuai dan tidak sesuai sama teks gitu, atau kesesuaian sama teks begitu. Itu yang paling banyak sering muncul sih. Kalau yang lain mungkin hanya tambahan aja seperti bahasa Panda ini. Jadi tapi kalau nggak salah hanya muncul hanya satu jenis saja gitu. Tapi kita tidak tahu kedepannya akan ada berapa bahasa Panda, kita tidak tahu. Tapi belajar aja seperti ini, analisisnya kita harus tahu guys. Nah, semoga kali ini kalian bisa mendapatkan info yang mungkin bisa bermanfaat bagi kalian. Dan untuk penerangan umum ya, ingat pesan saya, penerangan umum ataupun TPS kalian harus benar-benar pandai membaca. Jangan pernah malas untuk membaca. Mungkin sekian untuk penerangan umum. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai EduLabers, yuk ikuti program paket persiapan UTBK SBMPTN 2021 di EduLab. Program ini memiliki fasilitas seperti persiapan UTBK secara intensif, belajar setiap hari, drilling soal HOTS tipe SBMPTN, tryout per pekan, pendampingan pemilihan jurusan dan universitas. Segera booking, siswa terbatas.